Saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 19. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Karena siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saya akan menyampaikan renungan pada hari ini. Salam sehat selalu, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini kita diajak untuk menjadi saksi terang Kristus, yakni perbuatan baik dan memuliakan Bapa. Makna terang sendiri yakni tidak lain mampu memuliakan Allah, sekaligus pula mengamalkan perbuatan baik kepada sesama. Bagi kita yang telah dibaptis, diangkat menjadi anak-anak terang Kristus, persoalan yang kerap kali kita hadapi, yakni umat lebih memilih menjadi Katolik pasif daripada Katolik aktif. Katolik pasif hanya sekedar datang ke gereja dan menerima berkat Tuhan, akan tetapi tidak mau membagikan berkat kepada orang lain, sesama kita di mana kita berada. Sedangkan Katolik aktif berarti kita tekun ke gereja, berpartisipasi dalam kegiatan hidup menggereja, dan mampu menyalurkan berkat bagi pelayanan gereja dan masyarakat. Nah, sejauh manakah kita menjadi terang dunia bagi Kristus? Apakah kita sudah berbuat baik kepada sesama dan memuliakan Allah? Ataukah baru salah satu kita lakukan? Ataukah malah belum keduanya kita lakukan? Mari kita memohon rahmat Tuhan supaya menguatkan kita untuk menjadi terangnya bagi dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Allah telah membimbing umat Israel pergi dari Mesir menuju tanah terjanji dengan aturan-aturan yang jelas yang tertulis dalam hukum Taurat. Aturan itu dibuat bukan untuk membebani umat Israel, melainkan demi ketertiban hidup bersama, supaya tujuan utama mereka tercapai. Jadi aturan sesungguhnya membantu manusia untuk dapat menciptakan ketertiban, kedamaian, dan keadilan dalam hidup bersama. Maka tepatlah apa yang dikatakan Yesus pada saat itu, yakni tentang hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi hukum itu senantiasa benar adanya kalau kita kembalikan pada tujuan semula, yakni demi kehidupan bersama. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam masa Prapaskah ketika ini
kita diajak untuk bermati raga dengan taat menjalankan puasa dan pantang. Yesus mengajarkan para murid-Nya untuk memahami, menghayati, mengamalkan, serta mengajarkan hukum Tuhan dalam keutuhannya. Oleh karena itu, kita tidak boleh menikmati sabdanya hanya pada hal-hal yang menarik atau yang sekiranya sesuai dengan keadaan kita. Misalnya, karena sabda itu menghibur kita tidak boleh mengabaikan bagian dari pihak kita. Janganlah kita membawa prinsip suka atau tidak suka ketika kita mengecap sabda Allah, karena itu akan membatasi kita untuk menimba kekayaan sabda Allah, bahkan mengurangi kekayaan dari sabda itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam masa Prapaskah ini kita diajak pula untuk menjadi perantara berkat bagi sesama kita, dengan menyisihkan sebagian dari hasil yang kita miliki untuk membantu sesama yang membutuhkan, terlebih bagi yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan pada hari ini. Semoga Tuhan melimpahkan berkat bagi kita semua untuk senantiasa taat dan setia kepadanya. Salam sehat selalu, salam sejahtera, dan berkah dalam.